di dalam Islam memang harta ko masing-masing Ustaz. Harta masing-masing. Jadi bang kasih. harta istri, harta suami, nah itu tuh. Betul. Betul. Kok ada jauh ya? Artinya bahwa tidak ada dalam Islam yang disebut dengan gunung gini. Jadi tidak serta-merta orang menikah, harta campur baur, lebur, tidak. Kan itu yang kadang-kadang diributin sebagian orang tu. Iya, betul. Jadi misalnya ada orang sialah, nyo punya harta 1 miliar. Menikah orang kayu hartanya 1 triliun. Kati ko nyo carai, ko nak cari mati dia cari duit. Tu nyo ibu karena nyo memperebutkan harta gunung gini. Tapi Islam mengajarkan kita untuk berusaha. Fa iza faragta fansab. Berusaha. Jadi kalau ada suami yang tidak mau berusaha berarti ko kesalahannya ko sebagai suami. Tapi bisa kalau pakai alasan takut tadi tidak bisa diterima Ustaz. Ya bisa terima. Ya daripada bagi kan itu Ini tu pilih mana aja kau itu mah. Nyo nak dibagi itu kan nado. Kalau nak ada mak lo yang dibagi. Ya pokok untuk kemakan lah dolah sama. Di kupiah sebinjek itu ya. Sebinjek. Konsultasi Agamo. Basamu Ajo Sutan Jobuya. Stan. Ya. Nan kerika patang kita kan menyelesaikan masalah warisannya baru. Iya. Ala jaleh duduk tagak itu. Akini lah tiba membaginya kok setanah. Jadi nan terasa dak mbok ya nan banyak kok Tapi mbok nak ngerti pandai mengali tapi ndak pandai membagi. Itu apa maksudnya itu Ustaz? Iya, nan jaleh saja. Kalau mengali kau kan bertambah tu. Oh, bertambah. 2 kali 2 ampe. Tiba 2 bagi 2 berapa? 2 habis ya. Ya. Jadi orang mengali cocok kaji tu dia. Oh, jadi bertambah. Bertambah harta dan tapi kalau dibagi tu basuri kok je berkurang harta. Oh, jadi mengali ke maksudnya ndak mengalian narato gitu dia. Nama nimbun narato ndak itu dah. Manda PI-nyo. Oh, bertambah. Tetapi tidak pandai membagi. Ya, kau kan membagi kan masa awak mencari itu lagi kurang. Bagi curang mah. Awak punya ayam, punya bare, masa bare ko dioncin jo kayak murang. Kan yang lain murangnya. Ya. Bare awak habis gitu. Ya. Nah, jadi kok sabananya kalau bahasa awak ya aku maju. Aku ya. Jadi rakus bahasa Indonesia. Rakus bahasa Indonesia. Ya, rakus. Cangok bahasa awaknya. Jadi haratu lah sabanyak iko dapat tiba dia membagi nak pandai. Pengen dak awak nan hak-hak masing-masing dak berkeluaran model tu ya. Ya tadi kan dak salah kajian awak tentang pertama petang tu kan disebut di ustaz mah. Nan tentang solat bara jumlah rakaatnya di mana dalilnya jo dapat mengaku berkali awak sujud salah itu tadi nah. Ya. Dia di sadoi. Tapi di Quran jale tentang warisan jo bara bagi masing-masing itu. Langsung ada di Al-Quran itu ya. Ada mati istri engkau wahai para suami dapat sekian. Jikalau suami meninggal istri dapat sekian. Nah, kan jale tu jo. Kini kasusnya nanti jadi kini kan itu. Ketika mati amak mulai awak biar kau jo. Itu masih merah tanah amak awak baru abak awak jadi bagialah. Nah, beko la alabat dek menunggu jo lupa jadi eleh. Ya. Amak mati dah sudah itu. Nah, jadi harta nak dibagi ko nan ma ko lesat. Kan itu. Abak amak lah mati. Batantannya dulu. Mati lu abak sudah itu. Ya. Itulah dua harta waris awak dapat leh. Abati boy itu. Jadi kaedahnya itu Sultan dalam membagi ko siapa meninggal harta dibagi. Tentu ketika sebelum dibagi itu diketahui mah harta nan meninggal ko. Ya tadi amak meninggal. Berarti pertanyaan kita adalah manyo nan harta amak. Nan harta amak kayak gitu tanya manyo harta amak. Lalu dikatakan harta amakku misalnya rumah amak atau punya tanah.
nan dak punya mak jangan kecewain harta mak. Nan dak punya mak jangan dibagi. Jadi ketika lah terkumpul harta mak, itulah dibagi, termasuk alurnya suaminya. Kan abak tu mana duit. Leko sesudah itu meninggal abak baru mana harta abak. Ke rumah dibangun abak, dia dapat warisan dari bininya, kemudian leko segala macam dibagi pula. Dan kemudian di dalam Islam memang harta ko masing-masing Ustaz. Harta masing-masing. Jadi bang kasih. harta istri, harta suami, nah itu tuh. Betul. Betul. Kok ada jauh ya? Artinya bahwa tidak ada dalam Islam yang disebut dengan gunung gini. Jadi tidak serta-merta orang menikah, harta campur baur, lebur, tidak. Kan itu yang kadang-kadang diributin sebagian orang tu. Ya, betul. Jadi misalnya ada orang sial lah, nyo punya harta 1 miliar. Menikah orang kayu hartanya 1 triliun. Kati ko nyo carai, ko nak cari mati dia cari duit. Tu nyo ibu karena nyo memperebutkan harta gunung gini. Carilah pengacara segala macam. Karena yang kau perjuangkan berapa 500 miliar. 0,5 triliun kan dikajanya kok Sultan. Kok manangnya diputuskan di pengadilan misalnya hanya 10%. Menang yang 10%, nyo dapat berapa? 50 miliar. 10% atau menang. Kok diputuskan 50%, berarti dapat 250 miliar. Karena nyo kajar dari berapa? Gunung gini 500 miliar, 0,5 triliun. Artinya dalam Islam tak ada. Dalam Islam harta memang masing-masing. Kecuali memang ada kesepakatan suami isteri, pokoknya nak buat cari berdua, dan kita usah berdua, harta kita berdua, berarti 50-50. Kalau itu aja nyo bahasanya Ustaz. Dah, awak kalau lelaki babini kau dah. Ko harta nado ko dah, yo harta kita madah. Itu aja nyo kalimatnya Ustaz. Ndak ada istilahnya persentase. Ya kalau le setuju lakinya alhamdulillah. Punyanya berdua. Kok balik laki otonya berdua. Kok balinya lakinya aset sawah berdua. Tapi ketika tidak ada baru kembali kepada yang tadi, kalau suaminya mencari berarti suaminya. Kalau tidak ada juga, kemudian mungkin sama-sama kerajo, itu namanya baru kita pakai ilmu kirologi Sultan. Dan itu kirologi yang mulia tu. Memperkirakan. Tapi memperkirakan tak asal memperkirakan berdasarkan tentu kajian. Aku amak kau kerajo gaji sekian. Ku apak kau kerajo gaji sekian. Tanggungjawab rumah tangga, tanggungjawab suami. Ku harta isi lebih banyak, mungkin persentase 60, 40, 30, 70. Itu memang pekerjaannya pengadilan. Memutuskan tentang berapa persentase. Walaupun kalau dibawa ke pengadilan, kebanyakan pengadilan akan memutarkan kepada gunung gini. Kecuali kalau pengadilan agama, sebagian tidak. Seperti itu. Jadi intinya bahwa siapa yang meninggal, hartanya kita bagi. Hartanya kita tanya. Harta amakku manyo. Sawahnya mak, amehnya mak, rumahnya mak, itu yang kita bagi. Misalnya Ustaz, dan adonan pusaku amak tu nyo peninggalan amak sawah peninggalan amak inyo pulo. Kan itu nak. Tanah rumah, pembagian dari amaknya pulo. Cuma nonda buru konan pencarian ayah dulu nyo. Aku cie nan. Lebih dari itu nyo numpang makan di sikonya. Suatu nan ada dulu amak dulu nggale lontong kerajo alhamdulillah terkumpul piti. Abu dapat bilik tu sab kamar ya tu murni piti amak. Kalau itu bahasa cara kok di Minang ke masa dah. Betul. Tu bahasa cara tu Ustaz. Jadi memang terkait pusaka tinggi ko menjadi PR kita bersama enak. Dan itu kanlah kita dengar juga kisah dari ulama zaman dulu. Jadi Syekh Ahmad Khatib ketika di Makkah kan dah pulang beliau. Beliau sempat berkirim surat ke murid-muridnya maluruihan supaya warisan ko jangan padusi saja lagi. Pernah ambil surat tu. Ada bukunya, ada risalahnya buat. Dek kecemasan beliau. Kekhawatiran beliau kepada supaya orang Minang jangan makan dinan haram, dinan ndak haknya. Sehingga beliau buatlah surat itu. Sehingga kalau seandainya lah berapa generasi ke bawah, jadi terkait pusaka tinggi ko, dia memang punya penyelesaian tersendiri.
Tak bisa lo kita pakaikan syariat. Misalnya ketika ada persuku tinggi langsung bagi 2:1 laki-laki perempuan. Tak bisa aja. Dia punya penyelesaian masing-masing. Dicari dulu mak asalnya, sia-sianya sinan, berapa parit di sinan. Dia punya pembicaraan yang khusus. Jadi kalau kita belajar persuku tinggi, perlu berulang-ulang aja Sultan datang ke Fikum Buah. Panjang episode Tak bisa diselesaikan jadi bawah. Tapi tadi kecil Ustaz Wak kalau tak tangkok tu juga. Kalau naratuan kadi bagi itu siana meninggal. Dan naratuannya tinggal. Jadi haratonan jaleh pencariannya aja nang kadi dalam itu nang kita selesaikan pertemu dulu. Jadi kalau lah harato yang pesako-pesako tinggi, itu di bawah naba duduk. Di bawah duduk. Karena ini lah menyangkut kaum. Lah banyak perlu parit-paritnya mereka. Lah banyak lo mungkin di situ mamak 2-3 dadang tergantung gadang sikit berarti lah antara sarak jo adat tibonya disatukan dia San. Makanya memang kalau kita berbicara Minangkabau, secara prinsip kita Minangkabau ko masya-Allah luar biasa Sultan. Awak menjadi bahagia dengan Minangkabau ko. Sejauh awak baca dari banyak suku-suku di dunia, di Indonesia lah. Lun pernah mendengar yang suku tu adat basandi syarat basandi kita pula di Indonesia. Artinya kan tu semangat dah tu. Syarat mengatur, adat memakai. Cuman tentu dan pelaksanaannya masih butuh hal-hal yang kita perbaiki bersama karena secara konsepnya lah ada konsepnya syarat mengatur, adat memakai. Kau nang gitu kecil kan syarat sadanya. Berarti kewajiban adat untuk menerapkan. Jadi nanti lai adat basi sampiang, sarak bati lanjang. Jadi dalam sarak kau ya dikupe habihan saja. Kalau syaratnya lah jalih hitam putihnya. Ya, hitam putihnya. Adat tinggal mengikut ke syarat. Ndak sarak medek ke sarak mengikut ke adat dia. Jadi balik. Gitu. Tapi syarat yang diikuti oleh adat. Dan jadi memang warisan Sultan. Kau mempelajari kan kita bincang di pertemuan petang mempelajarinya itu memang kebutuhan pokok mana. Lebih pokok dibandingkan fikih zakat. Tentang warisan tentang warisan saja. Betul. Karena awak ko kemungkinan awak dua sajanya. Awak kalau nak mendapatkan warisan atau awak enggak meninggalkan warisan. Semua kita. Semua kalau indah awak nak dapat warisan, awak meninggalkan warisan. Ya kalau mendapat berarti awak dapat dari orang meninggal. Berarti ada meninggal keluarga. Kalau awak meninggal warisan, awak nak mati je. Betul. Awak lah mati-matian mencari mati. Kalau masalah zakat hanya memberi saja bagi yang punya harta sampai nisab, yang kaya. Kalau nyo ndak ada, yang tidak sampai menerima. Menerima. Tapi namanya warisan cukup tak cukup nisabnya bila orang kau mati bagi. Betul. Asalnya sebagai ahli waris dapatnya situ. Dapatnya sinan. Asal kalau cukup lu nak dibagi. Asal dah nak dibagi. Ya nak beda ya. Nyo dah nak mati je. Untuk kain kapannya saya nak bisanya beli dari harta inyo. Berarti ada rukun yang tak cukup tu Sultan. Kan ada rukun tadi tu. Oh iya. Sebab ada 3 tadi. Mainnya ada. Ahli waris ada, harta. Harta tak ada. Kau nak ada harta nak di tu. Malahan ada tu nya Ustaz. Hutang. Iya. Tapi kok seandainya nan model tema awak tadi Ustaz. Amuah mangali. Tapi nak mau bagi kan itu. Kok menjadi model-model kini tu ada Ustaz. Menjadi suami-suami malah mencari je dek takut nanti ke dibagi je. Berdosa lah awak ndak. Jadi kalau baca anak kemanakan nanti ndak salah awak mau. Jadi nyo mencari sama nyo mencari buruang saya, cari saki buruang. Dapat pagi habis sore. Besok pagi cari loliak. Cari loliak. Jadi dia takui harta kau kena bagi. Daripada bawa cakaknya nanti kalau ada pemikiran model itu bahat Ustaz. Jadi di Islam tu memang kita diharuskan untuk bekerja. Jadi Islam tu tidak mengajarkan kita maleh, kita santai-santai. Kan memang ada kebiasaan sebagian orang Sultan. Pagi lambat jago. Rasa kia kerja ni makan ayam. Kenyataan seperti itu. Pagi lambat jago, setelah tu duduk lepau dulu. Sampai jam 8, jam 9, hari ni kamu ngalah kau jual dia. Jam 9 hari kau. Itu kan kebiasaan yang tak baik. Tapi Islam mengajarkan kita untuk berusaha. Fa iza faragta fansab. Berusaha. Jadi kalau ada suami yang tak mau berusaha berarti kau kesalahannya kau sebagai suami.
Tapi Jadi bisa. kalau pakai alasan takut tadi tidak bisa diterima Ustaz. Ya bisa terima. Ya daripada bagi kan itu Ini tu pilih mana aja kau itu mah. Nyo nak dibagi tu kan nado. Kalau nak ada mak lo yang dibagi. Ya pokok untuk kemakan lah dolah sama. Di kupiah sebinjek itu ya. Sebinjek. Jadi kalau kekhawatiran model itu ndak tapek dah. Wak disuruh wak tetap bakar aja Cuman baradapeknya itu kan tergantung rasa awak lena. Rezeki. Tapi mungkin makasih pandai mengali, nak pandai membagi ko. Jadi kan orang ketika berusaha, bawa sawo, ni pandai sadonya. Orang bawa sawo ayam, bawa sawo kambing. Tapi ketika lah membagi warisan oleh keluarganya, tak bisa leh. Tak pandai anak-anaknya membagi leh. Kan kalau di balik apa yang tadi ko. Makanya bagi kita orang tua, pesan berikutnya adalah kita bagi aja ilmu kan anak kita. Nak Minimal ilmu cik Sultan yang tu. Nak kalau apa meninggal bisa bagi warisan sesuai Islam. Kalau nak pandai kalian membagi, tanya ke ustaz yang pandai membagi. Itulah. Sekitu sepasan mati-mati lah kan. Dia badu ndak ado je pasan kebanyakan kami mana-mana itu Ustaz. Iya. Mati kematinya lah ya doanya pesan. Pak kematilah jangan bercakap kalian raton ndak. Sekedar tu aja nya. Iya. Aku sampaikan model Ustaz tadi. Iya nak. Nak, kok mati abak bagi harato sesuai syariat. Kok ndak tahu yang ke Ustaz. Aku matilah lah kan kalau jaleh pesannya tu. Kau nan tadinya, nak kok mati abak jangan syarat kalian nak. Kalian nak. Itu saja ya. Itu saja. Tentu ndak dapat je rumus ya. Kau ndak dapat. Mana ndak bersyarat. Kau nyo mau buat ulah aja pajak aku. Yo. Nyo mamang aku taru ya. Yo kan. Lihat doja pos aku amak ni tinggal jumpa jual-jualnya. Awak nak boleh syarat cik abak dah. Jadi awak sebagai abak tu dia harus berilmu jo. Berilmu jo. Acuk-acuk je lah dengan pengajian. Ya ndak pandai awak manjalehan. Awak menurut ke ustaz. Iya. Ndak bisa awak beraja. Ke ustaz, anak awak harus suruh apa beraja kan itu. Iya. Ada mantap je Ustaz. Yang tadi Ustaz sabit tu. Apa tu Ustaz? Kau dibagi satu kelebok ke rumah, dibawa diudahkan ke rumah bininya. Iya. Kok dibagi atau nyebok ke rumah bininya. Iya. Yang pertama bahwa dalam Islam tu orang punya hak untuk punya harta. Dalam Islam dia punya hak untuk punya. Kok kamu akan dibawa tak salahnya lah. Tu Kok ke rumah bininya, kok ke gunung kan nyebok, kok kan nyampai jalan-jalan. Itu haknya. Haknya. Ya. Dan itu tidak salah. Kan orang sebagian apa lu nak menghalangi awak sebagai awak baru sana? Udah awak mambok, yo itu jatainya Tapi tu kan makan nyoba awak lihat itu yo kan sejarah. Tak ada sejarahnya dan kaum kita kan mau bawa harato kampung ke rumah bini tu. Dibuatlah sejarah. Boleh sesudah iko ada nak cucu awak kaman dapat sejarah baru jo. Betul. Jangan sejarah nan la lamo nan la usang ko dipatahankan Ya juga. malu awak tu. Jadi seakan-akan awak sebagai mama di siku ndak mencari di rumah orang sinan. Nah, kan itu awak banyak balu jo manusia jo. Iya. Tapi lupa malu jo Allah itu. Coba bayangkan. Ada cerita itu jo. Kok dijual kok habisnya. Itu. Jadi sebenarnya orang kalau nyo punya ilmu tentang harta, nyo pasti akan jago harta. Iya. Jadi kalau nyo punya ilmu jo harta, dari seketik nyo ingin jadi banyak. Dari banyak ingin jadi banyak. Berarti nyo jago tu, nyo kambangan. Tapi kalau orang nyo memang lah cilui, dah cilui kok. Jangan harta nyo le, harta orang tandeh dia nyo. Harta orang tandeh. Aduh ya cara nak mabin manjilik tanden harta orang. Jadi saya dia harta dan ya. Setelah benar sebut je orang. Dia bisa menggadaikan tanah lebih kali 5 orang. Jadi ada kisah nyata. Jadi pak konyo orang gaitnya sewarna kayu dulu. Amaknya kayu, apaknya kayu. Tapi dia nak tunggal bebelang seorang. Cuma mungkin dia tak ada nasihat yang tadi itu tu. Jadi ketika meninggal orang gaitnya habis saudaranya. Kalau kecil orang nama cali ya, sapati orang gaitnya meninggal nama. Itu dekat kayunya zaman itu. Lalu habis saudaranya. Jual harta-harta tandih dia. Sampai orang gaitnya menitip pesan dengan sebuah rumah makan.
kecil ke rumah makan tu, selagi makannya anak mus kau dia makan. Tak tahu berapa tinggal piti. Sampai gini. Masih makannya. Masih makan situ. Artinya bahwa kalau orang memang tak pandai harato, habis dia. Jangan kan harato ini, harato orang habis dia. Iya. Tapi kalau nyo pandai harato, insya-Allah kau kembang. Kok nyebutnya ke bininya tak nak bininya. Ya nak bini kan Ya, sanak nyato juga. Kadang kan itu kan panganas singkek tu. Ustaz. Betul. Contoh lah kini, kau ajo lah misalnya. Ya. Dapat arato hari tadi, ajo bawa pulang, ajo kambangkan. Beko anak ambo wak du sana kuah. Pai ba main ke rumah mamaknyo rumah apaknyo. Minimal anak ambo tu dapat jatah loh dari apaknya walaupun aku lanjuang setek nak aku lanjuang setek cek kan. Kok orang bersyukur tu ya lagadang dia. Kadang. Kadapek juga nyo. Nah, tapi dia tak bersyukur. Segitu ang lagi ada pang. Iya. Jadi waktu tu majo Cik Ustaz Dawat tadi, kalau orang nyoba ilmu, Harato sakit. harato na sangene bisa nyo jadi lawe. Ya. Tapi orang nak berilmu tentang harato atau na sapeti ditinggal name babuka Abi. dia mak abi. Punya orang habis loh. Nah, Aja punya yo orang. punya orang nyo abis jo kan. Nah, jadi memang kalau wak calik-calik, kalau wak duduk mengkaji warisan kau sajuk rupanya dah ada nak sampi dah jo. Di masa Jawa berado lara suara tua awak ya. Nah, nan Itu. pokoknya bana tu salah kaji tu najo. Jadi Lima awak duduk, iyalah situlah punya harato. itulah rasa punya awak Iya. betul Ya sebab kan anggap saya punya awak seorang kan itu. Ah, itu bahasa anu jo. Tamu ke tuan rumah ke tamu. Anggap saya rumah seorang. Biar saya rasa dah nado. Dia nak juga dia ambil. Jadi kan lah tatangko ya dah wak tu jo. Sebabnya awak harus siap mencari ya. Awak harus membagi ke kala jaleh. Nah, nan pertanyaan ambo nan cik Laisa dah. Apa bahayanya jika awak nak membagi? Kan mengali pandai di gua. Ya. Ya. Hama bagi tak pandai. Nan lahado ko bukan awaknya nak mau membagi ya. Pokoknya nan lainnya nak mau membagi apa bahayanya? Apa bahaya? Jadi harato kalau tidak dibagi atau salah membagi. Kalau tidak dibagi biasanya akan terlantar ya Sultan. Terlantar tu buat cakap sudah tu. Kalau salah bagi, tidak sesuai syariat, dua sih kemungkinan tu. Kalau inyo tidak berada pada posisi terzolimi atau inyo menzolimi. Dengan bahasa yang lain, kalau inyo tidak memakan yang haram atau haratonya dimakan di orang dengan cara yang haram. Yang memakan adalah orang lain. Saudarinya misalnya. Atau akibatnya tu. Jadi intinya orang akan memakan yang haram. Nah, dampak tak ada orang gek nala dalam kubur ada tak Ustaz? Kalau orang gek dalam kubur, kalau nyo tak ada berwasiat, tak ada dampaknya. Kalau nyo tak berwasiat yang salah maksudnya ke? Tak ada dampaknya. Maksudnya berwasiat siko ke bahas? Jadi kalau berwasiatnya misalnya nak kalau dia meninggal ko rumah ko yun tak nak ganti hang ko hang di situ lang lah berumah situ kon tak nak ganti hang kon tak diang tu salah wasiatnya tu. Ataunya wasiat tu sawah tu untuk nampadusi dek kalian. Kau lagi ada kan lagi sudah seketek tapi nan punya kalian bertiga itu kan salah wasiatnya tu. Oh, jadi wasiat tu ndak pakai dalam Islam. Tak pakai tu. Lebih-lebih ndak ada saksi Zat. Ini kan ada aja tu. Iko dulu nan sawah koko lah di wasiat dan dek mama dan kaum tua den je. Nyo berwasiat di nyo sana menyebut betul tu berarti ndak sah wasiat tu dia. Kalau tu pengadilan apa itu Sultan? Pengadilan tadi. Itu kan pengakuan namanya. Pengakuan. Oh, kan ada ke pengadilan ujian pertaruhan ya. Jadi kalau kau kan wasiat yang kita cari tadi. Jadi wasiat yang salah namanya. Ya. Jadi kalau nyo wasiat yang salah misalnya nyo beranak bersanak bertiga. Berdua lah bermula berdua laki-laki berdusi. Nyo wasiat kan harta kau tak nak berdusi saja. Tak nak berdusi saja. Itu kan laki-laki nak dapat. Kalau itu kita lakukan, maka yang padusi yang dapat harta ko nyo jatahnya kan sebenarnya situ sepertiganya. Udahnya 2/3 nyo ambil ke satunya. Yang tadi itu halal untuknya sepertiga, haram 2/3 punya udahnya. Jadi walaupun iku udah awak atau adik awak, jikalau iku berupa harta warisan, peninggalan dari mande atau bapa awak,
Tetap bagi. Tatapnya dibagi. Kalau nyo ndak dibagi, inyo lama makan harto Yang tidak halal. Ini ndak halal. Dan kalau tu wasiat amaknya, kan tadi yang memakan kan anak pedusinya. Ya. Amaknya dapat lo dosa. Itu Dosa nan haram tu bertiga. Sultan Makasui tadi. Dek wasiatnya tadi ko. Dek wasiatnya salah. Wasiatnya salah. Nyo nak satu makan tu. Nyo nak meninggal. Tapi dosa saya dapatnya. Aku pindah lo ke cucu satu le. Pindah ke cucu satu le. Jadi anak-anak laki-laki tadi terzalimi. Inyo kan ketika diwasiatkan mengikuti wasiat tu saja, nyo ndak lo tahu je ilmunya Ustaz. Jadi kalau nyo ikhlaskan saja gitu. Ikhlaskan dengan ilmu aman. Adiknya. Tapi kalau ikhlas tidak dan dengan rela ilmu, tapi tidak terpaksa. Jadi memang alay. Dan itu banyak kasus Sultan. Banyak orang misalnya ketika nyolah tahu, gadang punya dia rupanya. Bencik dia tu. Berarti ini terzaliminya tu. Berarti ini pasti terzalimi. Walaupun sebagian kadang-kadang lah habis dia jual adik-adiknya kan ketika dia tahu. Mungkinnya pernah talintihnya macam surat An-Nisa tu. Jadi artinya ketika mande masih jo bapak masih duit acok-acok lagi penerangan kana. Apoleh harto banyak. Jangan hanya kecik aja tadi jam basyarak kalian nak caknya kan. Di malu anak ayam kalau lah makannya dalam tempe anu walaupun cie induaknya ya. Walaupun cie induaknya mangake jo. Yo nyo sipai kawan lain. Coba cari lo ada anu kucing. Makan sapiriang tu Ado kapal lawu. Kau misalnya semua mak tu anyo cakarnya udah anyo joni tu Walaupun ketikanya ndak makannya galak-galak gara-gara. Nah, tapi tiba dia ada harato tadi. Pasti rungoi langsungnya. Cakak. Walaupun kepala ikannya ndak kabih dia makan. Ndak kabih dia. Banyak pula ikannya, tapi nak bercakap perlu. La ilaha illallah. Ayo berhati-hati awak jo. Jadi jangan gara-gara ikut aja takut puluh anak basyarak si gua aja nak mencari. Atau cambo lah daripada anak basyarak biar dia nabin sekini harto den. Ya. Kalau situ bala tu Ustaz. Makanya ketika ada sahabat yang mintakan Nabi wasiatkan satu hartonya, Nabi melarang. Supaya anaknya tetap dapat warisan. Karena menghalangi anak warisan tak boleh lah. Terhalang orang dari warisan doang tak boleh ya? Makanya ketika datang Abdurrahman bin Auf kan Nabi nya sakit. Lalu dia katanya Rasulullah, ambo ingin wasiat semua harta. Tidak ada tak naknya dah. Naknya pada si seorang. Kata Nabi nak. Jangan. 2/3 tak je. Setengah wasiatkan tak je dah. 1/3 Athulus. Wathulus kasih. Kata Nabi 1/3 tu lah paling banyak. Supaya 2/3 dibagi. Untuk warisan. Untuk anaknya. Itulah salah satu tanda-tanda lebih utama untuk anak ya. Iya, betul. Tapi kalau non model apa tu ada Ustaz. Ustaz. Kita lah mati-matian mencari. Misalnya membeli rumah. Ketika kita mati, bukannya harta nan dibagi dia anak nan tinggal. Malah nan bini waktu tadi menikahnya cek lain. Dan suami tadi lah dapat rumah rancak saja situ lah. Tapi kecik orang itu aja. Barang yang tinggal kata orang ini duit. Yo ketika anak-anaknya rumah ambo baik rumah kan untuk anak. Itu anak lah tak don di situ lah. Yo awak yang salah. Awak mengeceng kan betul. Mati-matian dia mencari harta aja. Akhirnya yo mati ya kan? Iya. Adiklah mati. Abini awak belaki orang lain. Akas sempuk tadi lah kumbang baru naik ke rumah tu. Awak lah lalu di tanah nama bungkar di bawah. Iya. Itu ke bawah dek ulai tiri aja. Anda dek ulah itu tuh mangkonya banyak suami-suami malah mencari kan itu. Baik. Jadi balik ke kaji tadi tu Jo. Iya. Nasihati istiwa. Iya. Jadi kalau meninggal haknya 1/8 situ. Kalau nyo ada anak. Kalau nak ada anak. Dan kalau nyo kamu bawa suami ke situ, berarti izin je anak dulu. Kau satu nak satu, dah satu nyo 1/8 situ nya. Lalu maju. Ya, 1/8 nya. Jadi kalau awak misalnya suami ku nak mencari ku Ustaz meninggal awak. Tiba-tiba 3 bulan sudah itu bini awak lah jatuh hati lo nyo ke kumbang baru. Di kalau dilamar. Ayo dilamar dek laki-laki baru itu Tu nyo kan naik kata rumah awak tadi. Nyo harus minta izin kepada ahli waris.
ahli waris. Anak-anaknya. Boleh nak tinggal. Iya. Boleh anak. Itu dibicarakan. Kalau ada anak laki-laki. Kalau tidak ada anak laki-laki, berarti nanti warisannya ada saudaranya haknya situ. Ada hak saudara. Hak saudara laki suami tadi. Suami yang meninggal tadi. Kalau anaknya berdusi saja. Kalau tidak ada anak laki-laki. Kalau ada anak laki-laki. Ada hak suami. Jadi harus minta izinnya kah? Karena hak mereka. Iya, iya. Yang hak istri malah Jadi, sepelapannya. anak laki-laki tak ada, anak berusia adanya. Jadi kalau nak bini ku ingin berlaki baru, Bawa ke situ. naiknya kata rumah tu harus dihubungi saudara laki-laki aja. Ya. Awak nak meninggal Iya. Minta izin Minta bukan untuk izin. menikahi saja, minta izin untuk tinggal. Untuk tinggal di Karena rumah. itu harta saudaranya dari situ haknya. Walaupun dulu awak membangun berdua aja suami ya. Kalau bangun tu ke lain cerita kan. Kalau bangun berdua berarti berapa Oh, persentase? nak kaji tu. Oh. Berapa persentasenya? Ndak cie-cie membawa laki. Seketir rumah tu dia. Iya. Kok kadang lah menjerumui anak kan. Hmm. Kadang ada cemburu, Ustaz. Tu. Cemburu anakku. Oh mak, amak kok kabar laki mak. Nan bili abak ko jana mak nahi. Amak bawa Mak laki amak nan baru ke siko. Tu apa khabar dosa lu anak tu Ustaz? Ya sebabnya ndak relanya ada laki-laki lain yang menempati kasus abak Ya. Apa dosa anak tu Ustaz? Sebenarnya laki-laki itu harus Berilmu loh. punya ilmu dan menjaga wibawanya. Jadinya kalau nikah niko, seharusnya nyebok seharusnya. Terus Tan. Ndak cie naik sekas-sekas baru ke dah. Kok dia dapat godok angin se Ya. dah menerima bule aja. Ya. Awak mentang-mentang begitu naik saya kata rumah kau Ya. tanpa lo minta izin. Lah sanang awak tinggal bunyi je rumah lainnya. Itu makanya tadi ya lama awak babini jo jando kau. Iya, apa le jando kayo. Ya. Tinggal menerima warisan Rupanya salah. ndak boleh masuk menyelonong begitu aja dah. Ayo ada baru ilmu. no Ya. dapat ilmu awak kecil ambo kok bisa masuk itu aja Ustaz. Bisa ada ya? Tak bisa. Yalah Stan kelajaleh Stan. Yalah jadi soalnya panjang malah jo. Kau nak Iya. kaputui-putui kau dah jo. Ya kita ulang balik. Kau orang adalah ke mengaji, ya Ustaz ni ke Tak pai- mengaji ke lah, surau. ialah Yalah, mengaji orang ya. kau tanda mu gari ka masuk lah Iya. kau. Jadi terima kasih banyak awak ke ustaz Iya, awak iya, mah. iya. Ini kau kan pemanasan kau jo. Ya. Rupanya awak mengira harta warisan kau ya babi-abi rupa nak cuitur. Masih banyak jo hal-hal lain yang harus awak gali gitu. Tujuan awak kan tu tadi duanya jo. Ya. Kalau indah awak zalim, awak memakan harta orang. Walaupun orang tu adalah saudara awak seorang. Kalau ndak awak nama makan yang haram, harta awak diambil orang secara haram. Itu. Itu caranya. Ala dapat intinya nada awak. Tapi kalau Ayolah. menentu awak imbauan pula lah kepada pemirsa nali mendangan apa perbincangan kita sore ko Berhati-hati. berhati-hatilah dengan warisan. Itu sebab warisanku Ustaz Setajam silet. tajam silet. Nyumani tapi tajam. Nyomani itu tajam. Masya Allah. Mau kasih banyak Ustaz. Ustaz. Sama-sama. Ustaz. Samakin nangis rupanya Joko dek mengaji nama batasi aku nak kau nama dipupu taruh Puas lah do jeng ceritanya baru ya. Yalah.